لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali saya Nisa Husnuzan dan kami kembali menyapa Anda tentunya dalam live Tribun Haji on the Spot edisi Selasa 27 Mei 2025. Tribuners, pada hari ini sendiri kami akan kembali mengabarkan informasi terbaru khususnya seputar pelaksanaan jelang ibadah haji di Tanah Suci Mekah langsung dari reporter Tribun Timur. Persiapan layanan puncak haji terus dimatangkan. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji atau Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Republik Indonesia, Hilman Latif memimpin langsung pengecekan tenda di Arafah dan Mina, Senin 26 Mei 2025. Kunjungan dilakukan bersama dengan jajaran PPIH, Arab Saudi, KJRI Jeddah hingga para kepala kemenak provinsi. Kasur, AC, air hingga toilet tak luput dari pemeriksaan. Tahun ini toilet bertingkat tersedia di sejumlah maktab Arafah. Fasilitas ini disediakan langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Hilman menegaskan pentingnya manajemen pergerakan jemaah dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah akan tinggal selama beberapa hari di Mina, sebagian lainnya akan mengikuti skema murur dan tanazul. Skema ini Tribuners akan dibahas lebih lanjut dalam rapat teknis bersama dengan syarikah penyedia layanan. Sebagai catatan tambahan, tahun lalu Indonesia menggunakan lebih dari 1.000 tenda di Arafah seluas 21,5 hektar. Ada tenda khusus lansia, dapur, kesehatan hingga pembinaan jemaah. Hilman menekankan layanan haji berbasis kemanusiaan. Hilman berharap agar doa seluruh rakyat Indonesia penyelenggaraan haji terutama di Armuznah nantinya akan berlangsung lancar. Setiap jemaah khususnya lansia dan disabilitas harus dilayani dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan Tribuner, saat ini kami telah terhubung dengan Media Center Haji yang juga merupakan wartawan dari tribuntimur.com. Untuk itu izinkan kami menyapa dari Tanah Suci Mekah ada rekan Mansur Amirullah. Selamat sore rekan Mansur Amirullah. Apa Ya, kabar? selamat pagi waktu Arab Saudi. Susah Tribuners saat ini hampir pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Tribuners, dapat saya sampaikan posisi saat ini sementara di kantor daerah kerja Mekah atau Dager Mekah. Di Dager Mekah ini nantinya adalah pusat koordinasi seluruh aktivitas haji Indonesia. Saat ini Dirjen WHO Profesor Hilman Latif baru saja berangkat kembali ke Mina untuk mengecek persiapan puncak haji di Mina nantinya. Dapat diinformasikan Tribuners, jamaah haji Indonesia nantinya yang berjumlah 221.000 jamaah akan berada di Mina selama kurang lebih 3 hari bermalam di tenda Nasabah. Sangat penting untuk memastikan kesiapan tenda-tenda di sana. Kemarin juga Hilman Latif bersama seluruh koordinator petugas haji di Mekah berkunjung ke Mina mengecek persiapan tenda di sana. Indonesia tahun ini dilayani oleh 8 syarikah. Hari Senin kemarin Dirjen Haji bersama rombongan mengecek kesiapan 3 syarikah penyelenggara atau penyedia jasa layanan haji, khususnya di Armusna nantinya. Hari ini rencananya 5 syarikah akan dibicara keseluruhan bagaimana persiapannya menyambut jemaah haji Indonesia. Sangat penting bagi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen WHO penyelenggara haji dan umrah memastikan 8 syarikah ini sudah siap untuk melayani jamaah haji. Kita berada di Arafah, baik itu di Arafah, Nalifat maupun Mina. Di layar Anda saat ini Tribuners
dapat disaksikan ini Kepala Dakar Mekah Ali Masudi sedang mengecek kasur yang akan digunakan jamaah haji, dan Anda bisa saksikan ukurannya itu tidak cukup 2 meter, 1,84 meter persisnya. Jadi hanya cukup untuk satu orang dewasa. Itu pun kalau Anda saksikan, tidak seluruh badan bisa buat di kasur. Tapi kondisinya seperti ini setiap tahun, sehingga sangat penting bagi jamaah haji untuk hanya membawa alat seperlunya, barang-barang seperlunya ke Armusna nantinya. Dianjurkan tidak membawa barang-barang berlebihan mengingat posisi tenda sangat terbatas. Anda bisa saksikan satu jamaah hanya mendapatkan space atau ruang seperti itu. Ketika bisa dibayangkan ketika seluruh jamaah haji berada dalam tenda, Anda bisa bayangkan seperti itu nanti kondisinya. Ini para petugas haji mengecek langsung, mencoba langsung kasurnya ribet. Kalau rata-rata satu tenda ini bisa sampai 100 sampai 200 jamaah di dalamnya. Ketika semuanya berada di dalam tenda ini, space-nya akan sangat terbatas, sehingga sejak dini petugas haji sudah memitigasi sehingga nantinya tenda benar-benar tidak terlalu padat, terutama di barang-barang jamaah. Seluruh jamaah haji sudah dibekali satu tas ransel saja untuk dibawa ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Satu tas ransel ini harapannya sudah memuat kebutuhan maupun perlengkapan jamaah selama berada di Armusna. Mengingat posisi kapasitas tenda jamaah sangat terbatas. Kemarin itu petugas haji mengecek hampir seluruh kesiapan syarikat, mulai dari kasur, tenda, yang tidak kalah pentingnya adalah toiletnya. Kenapa toilet? Karena hampir setiap tahun dan setiap tahun seperti itu biasanya jamaah haji antri ketika ingin menggunakan toilet. Alhamdulillah tahun ini Kementerian Haji Arab Saudi sudah memperbarui, merekonstruksi maksud kami toilet di Arafah, terutama di Arafah dan Mina. Sudah ada toilet misalnya yang dibangun berlantai 3 dan memudahkan jamaah. Harapannya tidak terlalu lama ketika ingin buang hajat selama di Arab maupun di Mina, di Gunung. Demikian susah. Baik rekan, lantas bagaimana dengan para jemaah yang masih belum mendapatkan nusuk, rekan Mansur? Apakah sudah ada solusinya? Ya, baik Tribuners, kartu nusuk tahun ini sangat berbeda dibanding tahun sebelumnya. Ini kartu nusuk mulai berlaku sejak 2024 tahun lalu ya. Namun 2024 kartu nusuk ini adalah hanya digunakan ketika ingin masuk ke Arafah ya. Kartu nusuk sebagai syarat administratif untuk masuk ke Armusna. Sementara tahun ini penggunaan kartu nusuk itu juga dipakai ketika hendak masuk ke Masjidil Haram, sehingga membuat sedikit jadi tantangan terutama bagi jamaah haji yang belum mendapat kartu nusuk. Tapi alhamdulillah sejak 4-5 hari terakhir distribusi kartu nusuk ini sudah hampir 97% dari total jamaah haji tanah air. Artinya masih ada kisaran 3-5% jamaah yang sudah berada di Mekah menerima kartu nusuk, tapi pemerintah Indonesia melalui petugas haji PPIH Arab Saudi terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji maupun syarikat penyedia jasa layanan haji tahun ini. Khusus untuk jamaah
gelombang kedua yang dari Jeddah ke Mina itu rata-rata sudah mendapatkan kartu nusuknya sebelum turun dari bus ketika tiba di Mekah. Sebagiannya lagi menerima kartu nusuknya sebelum masuk kamar di hotelnya. Akselerasi distribusi kartu nusuk yang terus diperbaiki setiap hari ini, harapannya kartu nusuk sebagai syarat untuk masuk di Armusna nantinya sudah terdistribusi kepada seluruh jamaah 100% sebelum puncak haji di Arafah yang diperkirakan mulai 4 Juni nanti. Jamaah haji nantinya dari Mekah, pergerakan jamaah haji dari Mekah ke Arafah akan dimulai pada 4 Juni sebelum wukuf di Arafah pada 5 Juni. Harapannya Dirjen PHU sekaligus penanggung jawab haji 2025 Hilman Latif menjamin distribusi kartu nusuk 100% sebelum Armusna. Untuk selain itu, petugas haji di Arab Saudi juga memitigasi jika ada jamaah yang belum mendapatkan kartu nusuk dengan kartu nusuk digital yang diterbitkan oleh Kementerian Digital dan Informasi Arab Saudi Tribuners. Ada beberapa tantangan terutama ketika distribusi nusuk ke jamaah haji Indonesia dari Syarika. Misalnya ketika Syarika mendatangi kamar jamaah untuk distribusi kartu nusuk jamaahnya sementara berada di Masjidil Haram. Demikian juga sebaliknya ketika jamaah sudah kembali dari Masjidil Haram, pegawai atau karyawan syarikahnya sudah selesai bertugas, sehingga hal ini terus diperbarui, dicocokkan datanya untuk memastikan seluruh jamaah haji mendapatkan nusuknya sebelum puncak haji Tribuners. Demikian susah. Baik rekan, terima kasih dan tentunya nantinya kami masih akan menantikan update terbaru dari Tanah Suci Mekah khususnya jelang pelaksanaan penyelenggaraan haji. Terima kasih rekan Mansur dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, Tribuners, wartawan Tribun Timur juga telah merangkum wawancara dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh atau Dirjen PHU Kemendak Republik Indonesia, Bapak Hilman Latif, mengenai persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Lantas seperti apa liputan selengkapnya berikut kami sajikan untuk Anda. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan kunjungan kepada salah satu service provider yang menjadi mitra kita, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan melayani jamaah haji selama puncak haji, yaitu di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Kita memastikan tenda yang akan digunakan oleh jamaah sudah tersedia dengan baik, termasuk juga fasilitasnya, kasur yang disediakan, air conditioner, air, toilet, dan lain-lain. Alhamdulillah tadi kita melihat di Arafah itu juga sudah ada toilet-toilet baru yang bertingkat ya, yang disediakan oleh pemerintah Saudi di berbagai maktab, dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik pada jamaah. Kemudian juga di Mina kita cek situasinya, sanitasi, kemudian tenda, serta fasilitas yang akan diberikan, dapurnya juga ya, karena memang di Mina sebagian besar jamaah akan tinggal beberapa hari. Tentu sebagian lainnya kita juga akan melakukan proses sebagaimana diskenariokan, yaitu murur dan tanazul. Dan kita dalam beberapa hari ke depan akan bicara lebih detail tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pergeseran jamaah. Karena pada kuncinya dalam proses haji ini yang harus kita waspadai adalah pergerakan jamaah, baik mulai dari Makkah, kemudian ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Alhamdulillah kita juga berdiskusi dengan para CEO yang menjadi mitra kita, bagaimana mereka juga bisa memahami ya, konteks jamaah kita yang sebagian besar masih harus bergabung dengan grupnya, dengan keluarga, kemudian juga ada orang tua dan pendampingnya. Kita komunikasikan. Ya, mudah-mudahan meskipun pada prinsipnya nanti semua jamaah akan dilayani pada maktab-maktab atau markaz tertentu. Kita sudah menyampaikan kepada mereka
beberapa kelonggaran untuk bisa memberikan kemudahan pada jamaah. Intinya ya mudah-mudahan ya kita bisa lakukan dengan itu. Yang kedua, tadi kita sudah tinjau lokasi, terutama di Arafah, dan kami mendapatkan pesan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dari Dr. Hasan Munakhiroh langsung menyampaikan pada kami pesan bahwa pada saat puncak haji nanti panasnya masih tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada hari ini. Karena itu ada beberapa aturan baru yang nanti juga akan disampaikan lebih detail. Tapi di Arafah yang pertama dijaga jamaah tidak keluar tenda tanpa ada kebutuhan yang khusus gitu ya. Karena memang kita harapkan jamaah bisa terhindar dari heat stroke ya, serangan panas, yaitu berbahaya. Yang kedua, dengan situasi tersebut juga di Mina nanti secara detail akan disampaikan jadwal-jadwal ketika mereka akan melakukan jumroh ya. Yang tentu saja ada berbagai modifikasi yang semua dilakukan demi keamanan dan keselamatan jamaah. Dari yang meningkatkan fasilitas di Arafah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 25 operasional jemaah haji Indonesia, Siskohat Haji mencatat sebanyak 68 jemaah haji kita meninggal dunia di Tanah Suci. Dalam 24 jam terakhir ada total 6 jemaah yang meninggal dan berikut kami bacakan. Dunia pada terakhir ada ada Ibu Acem Aba berusia 63 tahun asal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Juga ada Ibu Rukoyah Abhadi dari Kabupaten Majalengka asal Jawa Barat berusia 60 tahun. Kemudian juga ada Ibu Hartati Anang Saal dari Kabupaten Kepulauan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah berusia 48 tahun. Ada Bapak Ahmad Hasan Mukhtar dari Kabupaten Tebo, Jambi berusia 71 tahun. Juga ada Bapak Gogo Priyadi Jasmin berusia 56 tahun dari Kota Malang, Jawa Timur. Ada Bapak Jumar Sarlan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah berusia 82 tahun. Di laporan sebelumnya kami juga telah melaporkan yakni Ibu Budiawati Wingyo Suyoto Parwiro Dimejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berusia 67 tahun. Juga ada Ibu Nurleli Muhammadni dari Kota Pariaman, Sumatera Barat berusia dalam usia 83 tahun. Sementara juga ada Ibu Jasmi Paimin Paijan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur berusia 85 tahun. Ada Bapak Puji Harjo Badri dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam usia 64 tahun. Serta ada Bapak Tohir Sarga dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berusia 85 tahun. Sementara dari tanggal 24 hingga tanggal 26 kemarin, nama-nama tadi yang telah disebutkan adalah para jemaah haji yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, di Indonesia, maksud kami di Indonesia Tribuners, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan segala niatan baiknya dapat tercatat sebagai amalan di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Tribuners, bagi Anda yang ingin mengetahui mengenai bagaimana
atau siapa saja nama-nama para jemaah yang meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji dapat Anda akses langsung di website hajikemenak.go.id dan dapat disimak langsung dalam Siskohat dan sudah dicatatkan langsung total beberapa nama-nama jemaah dan juga asal daerahnya. Dan Tribuners, itulah informasi yang kami sajikan dan segenap Tribun Timur menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah haji di Tanah Suci. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan. Amin. Dan demikianlah informasi yang kami sajikan. Jangan lupa update terus mengenai perkembangan ibadah haji 2025 di kanal YouTube Tribun Timur dan website tribuntimur.com untuk perkembangan terbaru ibadah haji. Demikian informasi yang kami sajikan dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Penantian panjang selama 13 tahun akhirnya berbuah manis bagi Sadar Lapuhe sekeluarga. Warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji bersama 4 anggota keluarganya sekaligus. Sadar menyampaikan kalau ia mendaftar haji sejak 2013 lalu. Ia mengungkapkan jika tahun lalu ia masuk daftar cadangan dan kini ia bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Dikarenakan sebentar lagi berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, ia menyampaikan rasa syukur bisa menunaikan rukun Islam kelima bersama orang-orang tercintanya. Di hadapan Ka'bah nanti, Sadar mengungkapkan ingin memanjatkan doa agar seluruh anggota keluarganya kelak bisa menyusul menunaikan ibadah haji. Sadar sekeluarga tergabung pada kloter 36 bersama 392 jamaah Kota Kendari lainnya yang diterima resmi di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada Senin 26 Mei 2025 pagi. Pembimbing Haji Kloter 36, Dr. Haji Muhammad Hasdin Has, mengatakan rombongan diberangkatkan dari Bandara Halueleo sehari sebelumnya. Pak, saya Kadri dari sebelumnya siapa nama Pak? Nama saya Sadar Lapuhe Langginesa. Bapak dari mana Pak? Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bapak datang berangkat haji ini berapa orang? Kita berlima, bersaudara, anak sama kemenakan 4 orang. Ini semua yang di belakang? Iya. Mungkin bisa perkenalkan satu-satu Pak. Yang di sebelah saya ini namanya Bapak Budu. Yang di sebelah saya David Sakiri, Senya Sakiri, ya. Istri kemenakan, pendamping juga suami istri. Yang ketiga ini, yang keempat Irmawati Rauf. Yang kelima Nur Fausia Dewi Lestari bin Sadar. Pak, bagaimana ceritanya Bapak ini bisa berangkat satu keluarga ini? Kami sebenarnya tahun lalu cadangan kita bertiga. Alhamdulillah tahun ini ada penggabungan mahram suami istri anak ke bapak. Nah, jadi kita menarik anak saya tarik yang sudah mendaftar 5 tahun. Alhamdulillah ini kita bisa bersama-sama satu keluarga. Kalau boleh tahu Pak, kerjanya apa? Kita di Kendari wira swasta. Kami persilakan. Jadi sebentar lagi biasa mau berangkat ke Jeddah. Kira-kira Pak, bagaimana sih rasanya? Perasaannya saat ini? Alhamdulillah, sungguh kami bahagia, bersyukur. Cukup sekian lama kita menunggu bertahun-tahun, 13 tahun. Alhamdulillah bisa terkabul dengan bersyukurlah. Sungguh kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya akhir 2012. Iya. Oke. Pak, nanti di Desember ini insya Allah kita memohon doa rezeki supaya semua anggota keluarga bisa menginjakkan kaki ke sana. Insya Allah rezeki kita semakin keluarga bisa menarik lagi ke sana. Ya.
Layanan haji gelombang pertama di Kota Madinah resmi berakhir. 8 kloter terakhir dengan lebih dari 3.200 jamaah diberangkatkan ke Mekah pada Minggu 25 Mei 2025. Selama di Madinah, jamaah menjalani ibadah arba'in dan ziarah ke tempat bersejarah. Kini, fokus layanan berpindah penuh ke daerah kerja Mekah. Meski begitu, masih ada 35 jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 4 orang di KKHI Madinah. Mereka akan diberangkatkan dengan ambulans secara bertahap. Bila kondisi tidak memungkinkan, mereka akan difasilitasi dengan safari wukuf saat puncak haji. Kepala Dakar Madinah M. Lutfi Maki memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal. Petugas sudah menyisir seluruh hotel dan area sekitar Masjid Nabawi. Distribusi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia terus dikebut. Hingga Minggu 25 Mei 2025, 8 syarikah sudah menyalurkan lebih dari 90% kartu. Bahkan ada yang sudah mencapai 97%. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif meninjau langsung pembagian hotel di 502 Mekah pada Minggu 25 Mei 2025. Ia turun tangan menyerahkan kartu satu persatu sambil memverifikasi nama jemaah. Kartu nusuk sangat penting. Selain sebagai identitas, kartu ini menjadi syarat akses ke Masjidil Haram dan pergerakan menuju Arafah saat puncak haji nanti. Ilma menegaskan semua jemaah akan menerima kartu sebelum musnah. Kendala teknis seperti keterlambatan distribusi karena paspor jamaah masih ditahan maktab langsung ditangani lewat koordinasi intensif.